apa sih kita nyoblos kalau pemenangnya udah kelihatan? Iya tuh betul, mending waktunya buat kita main aja ya. Tapi kenapa sih ada aja orang yang nggak peduli sama pemilu? Ya kan, padahal pemilu itu penting banget. Terus kalau kita nggak ikut milih, pasti yang menang tuh orang-orang yang nggak bener gitu. Karena ya zaman sekarang orang-orang mikirnya satu suara nggak bakal pengaruh, tapi kan suatu suara tuh berpengaruh banget bagi negeri ini. Makanya mereka milih golput. Makanya kita sebagai contoh nih, gimana kalau kita bikin simulasi kecil-kecilan biar kita tahu kalau satu suara tuh penting banget. Setuju banget, kalau mereka lihat sendiri nih hasilnya mereka akan sadar banget tuh. Oke, berarti kita harus siapin mekanismenya. Nanti kita ajak teman-teman buat ikut pemilu. Kan kita besok mau ngadain simulasi pemilu ya. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih pemilu itu apa? Belum. Nah, ini aku lagi baca-baca. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokrasi di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menduduki jabatan seperti presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah. Awalnya tujuan utamanya itu memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi menentukan para pemerintahan dan menentukan pemerintah yang sah dan dipercaya oleh rakyat. Secara singkatnya tuh kalau di dunia awalnya di Inggris terjadi pada abad ke-17. Sedangkan Indonesia tuh di sini tertulis bahwa pemilu Indonesia berlangsung pada 1955 untuk memilih anggota DPR. Lalu pada masa Orde Baru juga pemilih ditetapkan. Ia datang setiap 5 tahun sekali, namun berlangsung kurang bebas dan lebih dikontrol. Secara reformasi 1998 pemilu menjadi lebih terbuka, jujur, dan adil. Jadi, ini makanya pemilu Indonesia rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan menjadi bagian dari demokrasi, guys. Tapi aku masih bingung deh, kenapa sih banyak yang golput? Oh iya, dari pertanyaan kamu yang tadi, aku nemu beberapa artikel kenapa orang bisa golput. Yang pertama, tidak percaya pada calonnya. Yang kedua, kurang paham pentingnya suara dalam pemilu. Yang ketiga, merasa hasil pemilu tidak berdampak langsung pada hidup mereka. Nah, yang keempat, malas atau berkendala pada TPS antara waktu, jarak, dan cuaca. Jadi gitu. Semua tentu asalnya kita hanya punya bersama lewati syurah terjangnya dunia. Kami sendiri milih bersama saat terasa Besok kita jadi nggak nih simulasi pemilunya? Jadi dong, biar kita paham bagaimana pemilu itu terlaksanakan. Setuju, biar kita juga nggak salah-salah dan nggak golput. Oke, jadi fix nih ya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di pemilihan suara RT 1. Sebelum melaksanakan pemilihan suara, akan kami jelaskan tentang bagaimana tata cara dan peraturan-peraturan di pemilihan suara RT 1 ini. Tentang tata cara yang pertama, kami akan memanggil Bapak Ibu untuk maju, lalu Bapak Ibu menunjukkan kartu identitasnya. Tentang tata cara yang kedua, kami akan membagikan surat suara ini kepada Bapak Ibu. Nah, tentang tata cara yang ketiga, Bapak Ibu akan menuju bilik pos untuk mencoblos surat suara Bapak Ibu. Jadi pemilihan ini bersifat rahasia. Saat Bapak Ibu memilih, Bapak Ibu tidak boleh berisik ya. Oh, jadi gitu ya tata caranya. Aku kira langsung nyoblos aja gitu. Lalu setelah mencoblos, Bapak Ibu lipat suara Bapak Ibu dan masukkan ke dalam kotak suara. Lalu celupkan jari Bapak Ibu ke dalam tinta yang telah disediakan sebagai pertanda kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan pencoblosan. Saya mau bertanya, kalau misalkan surat suara terusak pada pencoblosan bagaimana?
Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jika kata Bapak sobek, Bapak jangan lipat sembarangan ataupun Bapak buang. Bapak laporkan kepada panitia, nanti akan kami kumpulkan kertas yang sobek. Berarti waktu pencoblosan itu tidak boleh asal-asalannya. Harus hati-hati untuk mencoblosnya. Betul sekali. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, baik, saya sudah paham. Berarti untuk pemilihan ini kita harus mengikuti prosedurnya ya Pak. Tepat sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah paham, kita mulai aja ya. Kita mulai dari pendatang yang pertama. Gimana? Gampang juga ya ternyata pencoblosan. Aku kira bakalan ribet banget. Aku kira juga gitu, ternyata pas di jalan jadi gampang banget loh. Terus kita jadi tahu pemilihan itu seperti apa. Iya, sebagai pemilih pemula, kita tidak boleh ikut-ikutan. Namun itu kenangan kita, kalau kita pemilu kan buat milih pemimpin, kalau asal-asalan kita juga yang rugi. Nah, makanya kita harus cari tahu dulu visi-misi dari calon yang akan kita pilih. Jadi jangan milih sembarangan. Pilihlah dari programnya. Aku juga belajar dari sini agar tidak golput. Karena ternyata suara kita tuh penting banget. Wah, keren nih. Karena kita udah selesai di tahap pencoblosan, langsung aja kita ke tahap berikutnya ya, yaitu tahap perhitungan suara. Jadi nanti kotak suaranya kita buka agar terjadi transparansi di antara kita semua. Kotak suara ini akan kita buka satu persatu, lalu akan kita bacakan hasilnya. Jika ada yang salah atau rusak, akan kami berikan penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, tadi kita sudah melakukan perhitungan suara dan tertuliskan suara di sini. Dari pemenang dari simulasi pemilu ini nomor urut 2 dengan pemilihan 50 suara. Keren juga ya, jadi kita tahu proses perhitungan suara secara terbuka kayak gini. Iya, nggak ada aturannya. Kita juga bisa lihat hasilnya secara langsung. Nah, betul itu. Pemilihan yang berhasil adalah pemilu dengan demokrasi yang sehat. Kita nih sebagai pemilih pemula untuk tidak ikut-ikutan omong-omong di luar sana. Jadi pilihlah sesuai hati nurani kita. Oke deh, aku jadi paham. Jadi pemilihan itu bukan cuma formalitas aja, tapi kita juga harus adil dalam memilih pemimpin yang kita pilih. Aku jadi tahu kenapa golput itu sangat merugikan. Apalagi suara kita tuh berharga banget. Aku juga jadi tahu kenapa pemilu itu sangat ketat. Jadilah pemilih yang jujur, adil, dan rahasia. Itu adalah hak semua warga negara. Jadi untuk kita yang berusia 17 tahun, jangan lupakan pengalaman ini dan jadilah pemilih yang bijak dan bertanggung jawab. Suaramu adalah masa depan bangsa. Jangan biarkan kursi kosong menentukan masa depan kita. Salam Pancasila.